Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kini kita akan memikirkan sekali lagi tentang Injil yang murni. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 8 ini akan jadi pokok pikiran kita pada kesempatan ini. 1 Korintus 15 1 sampai 8 demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Saudaraku yang kekasih, menarik kalau kita memikirkan apa yang digambarkan oleh Paulus kepada orang-orang di Korintus ketika dia membicarakan bagaimana tentang Injil. Maka dikatakan, sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu, yaitu orang-orang di Korintus. Mereka yang rupa-rupanya hidup dalam kesimpang siuran, pertikaian, perpecahan karena berbagai pendapat yang tak pas, sehingga akhirnya mereka harus menjadi satu tubuh Kristus malah terpecah-pecah, termasuk ribut urusan soal karunia, ya, sehingga ada yang merasa lebih hebat dengan karunia itu, ada yang mengatakan ini itu menambah-nambahkan, sampai-sampai kemudian Paulus harus menegur mereka dan mengingatkan, bukan tentang karunia itu seharusnya kamu menjadi concern, tetapi yang menjadi concern harusnya adalah buah, yaitu kasih, ya, buah roh itu kasih. Tapi kalau karunia roh itu penyembuhan, bahasa roh dan seterusnya. Tetapi sayang, gereja justru terlibat dan ribut dalam dalam karunia roh, tetapi tidak dalam buah roh. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Jadi orang-orang Korintus itu ditegur, ya. Maka dikatakan, bagaimana kalian ini? Apakah kalian masih ingat apa yang aku beritakan dulu padamu, ya, yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri, yaitu Injil itu. Sehingga mereka diingatkan supaya mereka tidak tergoncang ke kiri, tidak embel-embel ribut-ribut urusan karunia-karunia. Nah, ini memang susah ketika karunia dikamuflasekan dengan Injil lalu campur aduk. Padahal Injil adalah Injil, karunia adalah pelengkap. Tapi sekarang karunia justru menjadi tujuan, bahkan yang menjadi paling penting dibuat. Ini memang penjungkir balikan yang membingungkan, ya, menimbulkan kekacauan nilai. Nah, oleh karena itulah Paulus berkata, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya seperti yang telah kuberitakan padamu, ya, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sindiran Paulus ini terasa sangat tajam, saudara, karena kan tidak mungkin ada orang bisa menjadi sia-sia percaya. Kalau percaya tentu tidak akan sia-sia. Tapi Paulus ingin mengatakan dalam kalimat itu bahwa kepercayaanmu itu memang menjadi sesuatu yang percuma kalau kamu hanya hidup dalam pertikaian dan keributan, sehingga kamu melupakan yang paling penting, ya, Injil itu. Lagi-lagi saya balik, tapi kamu ribut-ribut urusan karunia, merasa lebih hebat, aku berkarunia, aku ini, aku itu, kau tidak. Saudara-saudara, sekali lagi, Injil adalah Injil yang memberitakan Yesus yang mati dan bangkit, titik. Tetapi karunia adalah alat pelengkap untuk melengkapi pelayanan. Bisa ada, bisa tidak. Tidak ada keharusan untuk itu. Maka dikatakan, usahakanlah dirimu memperoleh karunia. Tetapi ada satu yang tidak bisa diabaikan, yang kejar dan harus memiliki, yaitu buah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Itu harus ada pada diri orang percaya. Itu adalah pengidentifikasian orang percaya, karena orang percaya dikenal dari buahnya. Sementara karunia roh itu bisa diduplikasi. Penyembuhan bukan hanya di lingkungan Kristen, non-Kristen bahkan di kalangan perdukunan sangat populer tiap hari itu. Mujizat atau apapun saja namanya, banyak di luar sana itu. Ya, itu tidak monopoli kekristenan itu.
Nah itu jangan terlalu GR. Tetapi kalau bicara Injil, itu memang iya, itu spesifik. Berita tentang Yesus yang mati dan bangkit. Nah, Paulus tanya, percayakah kau itu? Disitulah seharusnya kau teguh berdiri. Sehingga kau tidak tergoncang-gancing oleh berbagai ajaran, berbagai pendapat yang dimana kemudian membawa kamu ke arah yang salah. Seharusnya kamu tidak tergoncang-gancing oleh berbagai isu atau angin yang ada, yang membuat kamu kemudian berpikir mana yang betul sebenarnya ya. Saudaraku yang kekasih, disinilah kita perlu memikirkan kebenaran dengan utuh tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bagaimana seharusnya kita melakoni kehidupan itu dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sehingga dalamnya sungguh-sungguh Tuhan dipermuliakan. Ini yang jadi perlu. Nah oleh karena itu, kita mesti memakai di dalam kehidupan kita secara utuh kebenaran Injil di mana kita diselamatkan, yaitu karena percaya kepada Yesus dan yang mati, bangkit dan naik itu. Kan itu kan? Nah, jadi inilah sebetulnya yang menjadi sangat perlu untuk kita pahami. Di mana seharusnya kita berpegang teguh kepada Injil itu. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, kecuali kamu menjadi sia-sia percaya. Artinya karena percaya, tapi percaya tidak dihidupi oleh percayanya, itu kan sia-sia. Percaya Yesus percaya, tapi tidak melakukan perintah Yesus, ya kan sia-sia. Percaya Yesus percaya, tapi tidak hidup dalam kehendaknya. Nah, itu kan cuma mau menunjukkan sebetulnya percayamu itu percaya omong kosong. Nah, itu bahasanya. Nah, oleh karena itu, diingatkan oleh Paulus bagaimana sebetulnya Injil itu telah menolong setiap orang-orang percaya di Korintus. Maka dikatakan yang sangat penting, perhatikan. Ayat 3 dari 1 Korintus 15. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi yang paling penting telah disampaikan kepada kita apa? Bahwa Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita. Itu yang paling penting. Yang paling penting itu bukan sakitmu disembuhkan. Kalau itu yang jadi pikiranmu sebagai orang Kristen, memalukan sekali ya. Masa sih kamu pusing dengan urusan sakit padahal Yesus mau mati untuk menebus dosamu yang mestinya masuk neraka ke surga itu? Apa sih yang membuat sakit itu menjadi lebih besar dari kasih karunia Kristus yang sangat besar itu? Itu kan namanya menghina kasih karunia. Artinya begini saudara, kalau orang dapat kebahagiaan yang sangat besar, kesusahan kecil kan gak ada apa-apanya toh. Nah ini perlu dipikirkan orang Kristen. Betapa kita seringkali merasa Kristen karena sebuah ajaran yang salah. Padahal sejatinya kita tidak Kristen karena memang itulah hidup kita. Jadi jangan salah. Disitulah kita perlunya sebuah kejujuran dalam memahami kebenaran. Jadi yang paling penting dikatakan telah disampaikan ya, yaitu tentang Injil itu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi Injil yang murni adalah Injil yang bertumpu kepada berita kematian Kristus bagi manusia yang diperkenannya. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Yesus yang sudah mati itu, ya, menebus dosanya di atas kayu salib, maka dia percaya dan mengikat dirinya. Begitu pula lah dia percaya bahwa Yesus yang mati itu telah menjadi Yesus yang bangkit itu. Itu yang dikatakan kitab suci. Ya. Ingat, Yesus yang menyembuhkan itu embel-embel kecil itu. Itu sebelum salib diberitakan itu. Jadi tolong kalau kita melihat kronologisnya, ada penyembuhan-penyembuhan baru salib. Jadi salib yang murni itu di mana? Berita Injil yang murni itu di mana? Di atas kayu salib. Itu yang mestinya kita pahami. Ya. Sehingga bukannya kita tertekan pada apa yang dilakukannya di awal lalu kita berpikir itulah Injil itu. Kan jadi salah. Injil adalah Yesus mati bagi kita. Dan Yesus bangkit menyatakan kemenangan yang menjadi pengharapan kita. Harusnya itulah kebenarannya. Nah jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kita terjebak di tempat yang salah tadi lalu berpikir Injil itu adalah Injil apa yang kita pahami, yaitu bahwa saya, saudara kita, maka kita akan sembuh dari sakit kita atau kita akan kemudian lepas dari kemiskinan kita. Itu Injil itu salah. Injil itu adalah Injil percaya kepada fakta kematian Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa. Tetapi juga percaya kepada kuasa kebangkitannya yang memberikan kita kekuatan untuk melawan dosa. Nah itu Injil itu. Jadi hidup yang benar oleh Injil itu. Hidup yang terang oleh Injil itu. Oleh karena itu saya bilang tadi, kita yang terbalik-balik semua.
Sehingga atas nama mujizat yang miskin jadi kaya gitu kan, hidup kita jadi glamor. Lalu hidup kita yang glamor itu kita benarkan lagi atas nama berkat Tuhan. Kan ngeri sekali. Sementara banyak orang di sekitar kita tidak kita pedulikan. Itu sebab saya sangat suka ketika Yesus mengingatkan, kau memberi aku makan waktu aku lapar, minum waktu aku haus, pakaian waktu aku telanjang. Ditanya, kapan Tuhan? Bila kah? Dan Yesus menjawab dengan cara yang luar biasa, bukan? Ketika engkau memperdulikan saudara-saudaraku yang susah itu. Puji Tuhan. Di mana kekristenan sekarang? Apakah masih dilakukan? Jawabnya iya. Caranya apa? Itu parsial lah. Aksi sosial Natal lah, apalah. Tapi itu bukan bagian hidup kita. Padahal itu seharusnya menjadi bagian hidup kita. Dalam hari-hari yang kita jalani. Tapi kita sekarang seringkali menjadi berlaku salah dalam kehidupan kita. Itu ironis. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti inilah saudaraku yang kekasih, seharusnya kita menyadari betul bagaimana kita dihidupi oleh kebenaran itu, supaya kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita, dan hidup kita memuliakan namanya. Itu yang betul. Jadi tidak semua mau kita, tidak seenak-enak kita. Nah, oleh karena itu mari kita jalani hari-hari kita dalam kesungguhan yang penuh, sehingga kita bisa hidup sesuai kehendak Tuhan kita, dan kita melakukan apa yang Dia mau. Nah, itu yang perlu. Jadi pemahaman akan kebenaran firman yang benar, Injil itu harus kita mengerti dengan utuh. Lalu dikatakan dia dikuburkan, dia bangkit pada hari yang ketiga, lalu dia menampakkan diri kepada saudara-saudara banyak orang. Artinya Paulus mengatakan bahwa Injil itu adalah Injil Yesus yang mati, bangkit sesuai dengan apa yang dikatakannya. Karena memang dia sudah mengatakan sebelum dia mati bahwa dia akan mati dan bangkit, dianiaya dan menderita. Tetapi kemudian yang jadi penting adalah bahwa kebangkitannya itu disaksikan oleh banyak orang sebelum dia naik ke surga. Ada ratusan orang, 500 orang dikatakan sekaligus. Ada orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Lalu ada murid-murid lain juga ketika kubur itu kosong dan Yesus menyatakan diri kepada 12 murid. Dikurangi 1. Karena Yudas sudah mati. Bunuh diri. Nah, jadi dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita tahu, Alkitab, apa yang mengajarkan Alkitab? Ya, Alkitab mengajarkan itulah Injil itu. Nah, kalau kemudian ada orang bilang, oh Injil itu adalah Yesus yang menyembuhkan, bilur-bilurnya yang menyembuhkan, dan seterusnya. Lalu kan kita mulai bingung tanya, apa iya itu? Apalagi kalau kemudian orang KKR datang, lalu tahu-tahu nggak khotbah, nggak merenungkan firman, nggak belajar kebenaran, tahu dardur sembuh. Sana sembuh sini. Lalu sebenarnya kita mau ngapain ya? Injil itu kan bukan itu. Injil itu adalah berita Yesus yang mati dan bangkit itu menebus dosa. Injil itu adalah berita Yesus yang bangkit itu dan kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam tubuh yang mulia. Injil itu kan Yesus menampakkan diri itu sampai kemudian naik ke surga, dan orang percaya menanti kedatangannya yang kedua kali. Itu Injil. Nah, karena itu Injil mestinya dikembalikan kepada Injil yang murni, jangan ditambahi, dikurangi demi bumbu-bumbu yang disukai oleh para pengikut atau orang-orang Kristen kebanyakan. Karena memang sesungguhnya saudara, seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam pelayanannya, semakin dia terus berjalan dalam kebenaran, memenuhi tuntutan kebenaran, akibatnya apa? Murid-murid jadi kecewa, mulai makin menjauh. Injil yang benar itu kan Yesus harus mati tersalib, tapi Petrus tidak bisa menerimanya dan menyangkalinya. Saudara bisa lihat, itu murid-murid dulu, rasul itu langsung. Jadi memang Injil itu tidak menyenangkan, nggak cocok yang bahasa kalau Petrus bilang, loh kok jadi begini? Ya, kita jadi celaka ini. Ikut Yesus itu jadi susah kita. Nah, jadi saudara di tengah nuansa seperti itu terjadi ketakutan-ketakutan pada orang untuk percaya. Dan itu Injil, karena dia memang akan menyaring tiap orang. Orang Kristen mula-mula adalah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh melakukan apa kehendak Tuhan. Mereka banyak yang mati martir. Tapi Tuhan terus mengembalikan, menambahkan jumlah mereka. Tetapi memang mereka menjadi orang Kristen yang luar biasa, karena digambarkan Kisah Rasul 2 bagaimana hidup mereka ciptakan menjadi satu hidup yang berkeseimbangan, saling memberi, saling membantu. Beda dengan kita yang individualistis pada masa kini, dan celakanya sudah individualistis karena nyumbang lalu merasa dekat Tuhan. Kita melakukan hal yang salah karena kita memang kemudian dicek, punya cek, menerima ajaran yang salah.
Ternyata banyak sekali pengkhotbah menaruh ajaran-ajaran yang salah pada diri atau dasar keberimanan orang percaya, sehingga terjadilah comprang-campring di sana sini, terjadilah titik noda di sana sini. Betapa sebetulnya semuanya itu salah dan tidak cocok dengan apa yang Allah mau. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih, bergumul dan belajar menjadi seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan menjadi penting untuk kita pahami, menjadi penting untuk kita sadari, menjadi penting untuk kita lakoni dalam hidup keseharian kita, bagaimana hidup kita menyenangkan hati Tuhan kita. Nah, itu yang menjadi penting. Nah, oleh karena itu, di dalam hidup seperti inilah kita hidup dan dihidupi oleh kebenarannya, melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Nah, itu yang mestinya kita jalani, saudaraku. Itu yang mestinya kita lakoni, saudaraku. Nah, itu baru betul. Itu baru betul. Tetapi jangan kemudian kita hidup semau-mau kita, seenak-enak kita, kan itu jadi salah. Jangan hanya melakukan seperti apa yang menjadi selera kita, itu salah. Injil bukan itu. Jadi Injil yang murni adalah berita tentang Yesus yang mati, tersalib, menebus dosa, dan Yesus yang bangkit menang atas dosa, dan Yesus yang naik ke sorga menjadi jaminan bagi orang percaya bahwa kita punya tempat dipersiapkan oleh Yesus di sorga yang mulia. Itu Injil itu. Dan Injil itu bisa mengajar kepada kita sama seperti Yesus yang tersalib itu. Dia berkata, sangkal dirimu, pikul salibmu. Dia yang mengajarkan itu, dia yang mengatakan itu. Itulah Injil itu. Sehingga berita dunia yang menangkap getar Injil dan menjadi berita yang dikonsumsi seluruh dunia, menunjukkan betapa unggul dan kemajemukan yang hebat di dalam memahami hakikat apa yang ada di dalam kekristenan. Karena orang berbagai suku bangsa percaya, dan mereka belajar. Sehingga seharusnya setiap kita di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, mestinya kita bangga dong kepada berita Injil yang murni. Nah, itu yang mestinya kita beritakan, jangan yang lain. Tetapi kemudian memang seperti yang saya katakan, ada kecenderungan-kecenderungan yang sangat kuat dan terbukti orang tidak suka yang serius. Ya kan, sehingga gereja pun berubah, nggak serius lagi, entertainment. Itu jadi entertainment itu. Sehingga semua dilakukan dengan model-model selebritis dengan gaya-gaya yang hebat. Tetapi yang kedua kemudian yang menjadi kita pemikirkan kesedihan-kesedihan kita memang karena Injil itu membicarakan Yesus yang mati dan bangkit itu akhirnya nggak enak ya. Yesus mati bangkit sih bangkit, kalau menangnya cuma begitu siapa yang seru? Ini yang hebat. Sakit sombong ini sombong. Itu kan hebat kan? Aduh powerful banget katanya kan. Lalu itu yang dibicarakan, kemudahan-kemudahan bukan sangkal diri pikul salib. Tentu saja kemudahan hidup ini pun kan adalah anugerah Tuhan dan itu tidak salah, bukan? Kalau memang Tuhan berikan. Tapi kalau kemudahan itu adalah hasil pencurian kita karena penelusuran kita, sehingga kemudian kita menelikung di sana, kan itu jadi ngeri juga. Nah, jadi Injil itu balik lagi tadi saya bilang kemurnian batin, mengerti kehendak Tuhan. Jangan menelikung atau menyembunyikan sesuatu sehingga berita yang ingin didengar orang itu kita beritakan dan kita sebut itu Injil. Tidak. Tapi mari kita memberitakan Injil yang memang Tuhan perintahkan untuk diberitakan, yang menceritakan bagaimana Yesus itu kemudian ditangkap di Taman Getsemani, diadili dengan sistem yang sama sekali tidak adil, dibuat keputusan yang paling cepat, lalu kemudian dihukum. Tetapi bagaimana juga pula kemudian kita melihat itu? Apakah saudara suka mengikut Yesus yang seperti itu, atau saudara mau Yesus Injil yang tak murni, Yesus yang diiming-iming akan menyembuhkan sebuah penyakitmu, Yesus Tuhan itu adalah Raja dan kita adalah anak Raja, tidak mungkin kita kredit dalam hidup kita, semua akan beli tunai, kan gitu. Atau kemudian kita akan berkata lagi, kita puji Tuhan, mana yang dicocok, mana yang disukai, orang miskin jadi kaya, ini suka, udah supply, ini sajalah katakan berita Injil. Sehingga terjadilah pemberitaan Injil yang tak murni, yang berbagai selubungan di sana. Nama Yesus tetap sebut, sebut juga. Ini yang jadi menarik kan, tetap sebut nama Yesus, tapi kualitas pelayanan itu tidak terlihat. Padahal seharusnya Yesus sendiri mengatakan tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga, tapi mereka melakukan kehendak Bapakku. Artinya kita hidup seharusnya menjadi hidup yang berkemenangan. Kita hidup harusnya menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Kita hidup harusnya menjadi hidup yang membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan, yang tidak tidak mengurangi, tidak mendiskreditkan ajaran benar. Kita tidak peduli orang suka apa tidak suka, karena itu bukan bisnis kita. Bagaimana Tuhan suka memberitakan Injil kebenaran.
Kalau kemudian ada orang dimanapun dia ada dan memang dia orang pilihan Tuhan, Tuhan akan memakai dia untuk menyukai apa yang Tuhan ajarkan. Nah, itu kehidupan keagamaan. Hidup beriman itu yang begitu, itu yang membawa kita menemukan kemenangan, kegairahan. Saudara-saudara, Injil yang murni tak mengajarkan saudara untuk mempermudah jalan hidup ini, menyingkat jalan. Nah. Injil yang murni justru mengajarkan kita keterikatan, kebergantungan yang solid kepada Tuhan yang hidup, sehingga dengan demikian hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Akhirnya, saudaraku yang kekasih, biarlah masing-masing kita menjalani hari-hari kita dalam kesungguhan yang penuh dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita, yang berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena itu, jangan itu akan ditutup-tutupi Injil yang mengajar kita untuk selalu berjalan dalam kebenaran Allah. Dan Injil itu pula yang mengajar kita untuk menyangkal diri, pikul salib. Jangan digampang-gampangkan. Jadi nggak ada bim salabim, orang datang siapa mau kuasa tumpang tangan. No. Ada aturan main. Tuhan bilang cari dulu kerajaan Allah, kebenaran, semua kan Tuhan tambahkan. Entah kesehatan, entah apapun itu urusan dia lah itu. Ya kan, Injil itu menjadi penting adalah bagaimana Yesus yang mati dan bangkit itu berkata, sangkal dirimu, pikul salibmu, lakukan kehendakku. Dan dia berjanji dia akan mengcover kita dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan menolong kita. Dan belajarlah mencintai Injil yang murni, bukan Injil yang dikamuflase, Injil yang didiskon. Semoga saudara bijak untuk memahami. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan bisa merenungkan firman-Mu, dan kami berdoa Tuhan terus tolong tuntun pimpin kami di perjalanan hidup kami, supaya hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan, bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa dalam surga, tolong gereja-Mu tidak terjebak pribadi lepas pribadi kepada perangkap-perangkap salah Injil tak murni, tetapi boleh mengerti Injil yang murni itu, yang mungkin diselewengkan orang ke kiri dan kanan, tapi kami boleh tetap cerdas untuk mengembalikannya kepada tempat yang seharusnya. Demi Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa bersyukur dan terus mohon pimpinan Tuhan dari hari kehidupan ini. Amin.